Paulus itu mau jadi Anda katakan rasul ke, bapak segala bapak, raja segala raja. Kata Yesus, jangan percaya, jangan percaya. Atau kalian yang percaya kepada penyesatan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dengan penuh disiplin belajar tentang kitab, dia tahu ini cahaya bukan cahaya sembarangan ini. Ini cahaya memang luar biasa. Karena dia orang berpengetahuan. Karena kita tahu seorang Saulus ini orang Farisi, ahli kitab. Maka dia berkata begini di ayat yang kelima di Kisah 9. Maka sahutnya, siapakah engkau ya Tuhan? Di sini dia menyebut ya Tuhan. Maka ia pun bersabda, akulah Yesus yang engkau aniakan. Ini jelas, brother. Dengan yang brother sampaikan, ada suatu pancaran ya, kilat memancarkan cahaya. Ini cahaya luar biasa ini. Sama dengan kisah para Rasul 9, di mana seorang Saulus melihat cahaya ini. Maka dia bertobat. Begitu. Ya, terima kasih. Silakan, brother. Oke, baik. Saudara, lihat data yang saya sajikan barusan. Matius 24 nomor 27, sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Apakah cahaya yang datang Paulus itu dari timur sampai ke barat? Gugur di situ. Yang kedua, yang datang di situ anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku dia menerima ajarannya bukan dari anak manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Jadi sudah bertentangan di situ. Lalu kemudian coba Anda cermati apa yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Di situ diterangkan murid Paulus mendengarkan suara tapi tidak melihat cahaya. Kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, murid justru melihat cahaya, tapi tidak mendengar suara. Kisah Para Rasul 9-nya mendengarkan suara. Kisah Para Rasul 22 tidak mendengarkan suara. Kisah Para Rasul 9 tidak melihat cahaya. Kisah Para Rasul 22 melihat cahaya. Kontradiksi. Dan kalau dikatakan dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7, mereka mendengarkan suara tapi tidak melihat cahaya, sedangkan anak manusia datang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, dan Yesus mengatakan seluruh manusia akan melihatnya. Kontradiksi antara pernyataan Yesus dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Begitu juga muridnya Lukas. Nah, kalau Anda mengatakan hanya cahaya, ingat, di dalam Lukas 10:18, Yesus mengatakan, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Cahaya yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, sebagian aja yang lihat. Cahaya yang dimaksud oleh Yesus dari timur sampai ke barat, dan seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat. Beda antara cahaya iblis dengan cahaya kedatangan Yesus. Cahaya kedatangan Yesus, seluruh manusia di bumi akan melihat. Seluruh manusia di bumi akan meratap. Seluruh manusia akan melihat cahaya yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat. Sedangkan iblis ketika turun ke bumi, hanya Yesus yang melihat. Satu orang doang, Yesus doang. Dan Paulus mengatakan hanya dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang melihat. Bahkan kontradiksi dalilnya, ada yang tidak melihat. Kisah Para Rasul 9 nomor 7, mereka mendengarkan suara tapi tidak melihat cahaya. Kebalikan, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9 dikatakan mereka melihat cahaya tapi tidak mendengarkan suara. Mana yang betul? Ada yang mengatakan melihat cahaya, yang satu mengatakan tidak melihat cahaya. Ada yang mengatakan mendengar suara, yang satunya mengatakan tidak mendengarkan suara. Padahal penulisnya sama, yaitu Lukas. Jadi dasar-dasar
data-data ini itu lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus menceritakan bahwa matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan, lalu kemudian kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Itu pernyataan Yesusnya tuh. Apabila ia datang, apa yang terjadi? Bintang-bintang berjatuhan, langit dan kuasa-kuasanya akan berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Apakah tanda ini ada ketika ada yang ngaku sebagai Yesus kepada Paulus? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi kita berbicara mengenai tanda. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, anak manusia seperti cahaya yang memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit dan kuasa-kuasanya akan berguncang. Seluruh manusia akan melihat Yesus di tengah langit. Apakah sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus asli atau palsu? Silakan. Baik ya, dengan begitu detail ya brother sampaikan. Tetapi saya buka ayat dulu ya, di mana brother menyampaikan di dalam kisah 9 nomor 7 ya. Saya baca sekali lagi. Maka orang yang berjalan bersama-sama dengan dia itu pun berdiri, tercengang mendengar suara itu, tetapi tidak nampak barang seorang pun. Ya, garis bawahi di sini, tetapi tidak nampak barang seorang pun. Nah, di sini mereka mendengar suara, tetapi tidak nampak orang yang bersuara itu. Nah, di dalam kisah 22 tadi brother sampaikan nomor 9 dikatakan begini. Sungguh pun segala orang yang bersama-sama dengan aku itu nampak cahaya itu, tetapi tiada mendengar suara dia yang berkata kepadaku itu. Nah, ini sinkron saudara. Jadi di sini di ayat yang ke-7 di kisah 9 mereka mendengar suara tapi tidak nampak orang yang bersuara itu ya. Tetapi kalau di kisah 22 tadi nomor 9 di sini mereka berkata nampak cahaya itu tetapi tiada mendengar suara. Berarti di sini sinkron sesuai dengan Paulus sampaikan, ada suara dan ada cahaya. Maka kesaksian ini jelas ya. Di dalam persidangan kalau ada perkataan cahaya dan suara orang sama seperti Paulus ini. Dia melihat cahaya, lalu dia mendengar suara. Mendengar suara. Dia melihat cahaya dan dia mendengar suara. Seperti kesaksian orang-orang di situ, ada yang mendengar suara tapi tidak nampak orang, dan ada yang melihat cahaya. Berarti sinkron ini tidak perlu dipersoalkan bagi saya kalau kita baca detail ini sesuai dengan kesaksian Paulus dan orang-orang yang ada di situ. Ada mendengar suara, ada yang nampak cahaya. Kan tidak keluar dari konteks kan ini. Nah, seperti yang saya baca tadi di dalam kisah 9 ini tentang Paulus. Dia kan orang Farisi, ahli kitab. Dan dia tahu cahaya ini bukan cahaya sembarangan. Maka dia menyebut Tuhan, karena cahaya ini bukan dong bilang cahaya lampu Petromax atau lampu Merkuri, tidak. Ini cahaya memang dia tahu ini Tuhan. Nah, jadi begitu brother ya. Jadi sinkron ini tidak ada kejanggalan. Ada yang mendengar, ada yang melihat suara, ada yang melihat cahaya. Begitu. Tidak ada persoalan di sini. Mungkin kita salah untuk menafsirkan ya.
Ya, begitu. Silakan, brother. Iya, makasih. Jadi bagaimana bisa Anda mengatakan itu sinkron? Yang satu mengatakan mendengarkan suara, yang lainnya mengatakan tidak mendengarkan suara. Kok sinkron? Apa yang sinkron? Satunya mengatakan melihat cahaya, yang satunya mengatakan tidak melihat cahaya. Satunya mengatakan mendengar suara, satunya mengatakan tidak mendengarkan suara. Kok sinkron? Sinkron hanya gara-gara ada cahaya, ada suara. Kan aneh itu. Gimana ceritanya? Ditanya, kamu ada mendengarkan suara? Mendengarkan? Kamu tidak mendengarkan? Lah, bagaimana ini? Pada kejadian yang sama, mereka yang bersama dengan Paulus melihat cahaya, tapi tidak mendengarkan suara. Pada kejadian yang sama, mereka yang bersama Paulus mendengarkan suara, tapi tidak melihat cahaya. Mana yang betul? Mereka mendengarkan suara tidak melihat cahaya, atau mereka tidak melihat cahaya tapi mendengarkan suara? Mana yang betul? Ini kan kontradiksi. Bukan kemudian Anda mengatakan itu sinkron hanya gara-gara ada suara dan ada cahaya. Bukan. Sekarang permasalahannya adalah kalau kondisi ini sudah tidak bisa memungkinkan, tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai acuan kebenaran, lalu poin berikutnya bagaimana? Seluruh manusia akan melihat. Apakah itu terjadi? Tidak terjadi. Ada enggak Yesus mengatakan ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Aku akan datang kepada oknum-oknum tertentu." Tidak. Aku datang dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu. Justru Yesus mengatakan, memang ada yang datang selain aku, tapi penyesat. Namanya juga Yesus. Gelarnya juga Kristus, sama seperti aku. Tapi yang datang itu penyesat, bukan aku. Cuman memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Itu. Jadi ada dua yang datang. Namanya sama, Yesus. Gelarnya sama, Kristus. Tapi satu penyesat, satu asli. Yang satu datang dengan membawa tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit dan kuasanya akan berguncang. Nah, Yesus akan nampak di tengah langit. Itu yang asli. Seluruh manusia akan menatapnya, akan melihatnya. Yang palsu hanya untuk menyesatkan orang, hanya mengaku Yesus, tanda-tandanya nggak ada. Seperti yang diterangkan Yesus, apa tanda kedatanganmu? Kan kalau orang berakal udah paham. Oh, tanda kedatanganku. Tanda kedatangan siapa? Yesus. Apa tanda kedatangan Yesus? Satu, seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Bukan dari kepala sampai ke bumi. Dari timur sampai ke barat. Kalau dari timur sampai ke barat berarti sama seperti matahari. Seluruh manusia akan melihat. Dan itu Yesus katakan begitu. Kemudian yang kedua, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Terjadi nggak itu pada zaman Paulus? Tidak. Bulan tak bercahaya. Terjadi nggak pada saat Paulus? Tidak. Bintang-bintang berjatuhan. Terjadi nggak pada zaman Paulus? Tidak. Kuasa langit berguncang. Terjadi nggak pada zaman Paulus? Tidak. Berarti kesimpulannya, menurut Yesus, yang datang kepada Paulus ini, percaya atau jangan percaya? Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda mukjizat, tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, kesimpulan akhir, ada yang mengaku Mesias, ada yang mengaku Kristus, ada yang mengaku Yesus kepada Paulus. Tapi tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Menurut Yesus, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Jangan kemudian kita percaya tapi tanda-tanda itu tidak ada. Itu kata Yesus. Silakan saudara. Silakan.
Ya, baik, brother ya. Jadi saya ulangi lagi di dalam kisah para rasul tadi ya. Bagi brother ya itu ada pertentangan, kontradiksi. Tetapi bagi kami ya yang memiliki Alkitab, bahwa di sini ya bagi pembaca berbeda-beda ya. Tetapi ketika kita membaca dengan saksama, ya pasti kita diberi hikmat. Ya, tetapi di sini yang menjadi pokok di sini Paulus bertobat. Masalah yang melihat cahaya dan mendengar ya buat saya ya, bagi kami pembaca bukan bersifat hanya sepele. Tapi poinnya di sini, ini seorang Farisi bertobat. Ini menjadi heran kan bagi kami yang membaca Alkitab, melihat tentang peristiwa kisah dari seorang Saulus. Ya, dulunya dia Saulus. Dia pembantai ya, orang-orang Kristen pada waktu itu pengikut Yesus, dia bantai. Maka Yesus datang kepada dia lewat cahaya. Maka dia bertobat dan dia menjadi seorang pemberitaan Injil. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Paulus dengan pelayanannya ya. Begitu luar biasa bagi kami seorang Kristen. Dengan begitu ceritanya, perjalanan hidupnya dengan sengsara ya, lewat pulau, bahkan lembah-lembah ya, banyak tantangan yang dia hadapi. Tapi yang menjadi inti bagi kami, seorang pendosa ini kok bisa bertobat ya, luar biasa ini. Dia orang Farisi ya, begitu ahli kitab, dengan begitu tinggi ya, tetapi dia bisa mengenal Yesus Kristus sampai dia menjadi seorang rasul bagi kami. Dan yang brother sampaikan ya, tanda bagi kedatangan anak manusia ya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus ya, karena tanpa dia kita tidak dapat ya selamat. Ini bagi kekristenan, karena begitu dengan keyakinan kami orang Kristen, ya kami imani dia Tuhan. Memang secara literate kalau baca Bible atau baca penulis-penulis yang mungkin bingung ya, tapi bagi kami dia Tuhan. Di sini brother sampaikan tanda ya di ayat yang ke-30 di dalam Matius 24, dikatakan begini. Setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ayat 31, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar bunyinya, dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih daripada keempat penjuru alam. Kita garis bawahi keempat penjuru alam, yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Ayat 32, apabila ibaratnya daripada pohon ara pada ketika carangnya lembut dan daunnya bertunas, memang kamu ketahui bahwa musim panas sudah hampir. 33, demikian juga kamu, pada masa kamu nampak segala sesuatu itu jadi, ketahuilah olehmu bahwa hal itu sudah dekat di muka pintu. 34, dan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa bangsa ini tidak akan lenyap sebelum segala perkara itu jadi. Maka langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Ya itu brother. Jadi perkataan Tuhan kami kekal ya. Dan itulah yang kami imani, bahwa Yesus Kristus juru selamat kami. Demikian. Oke.
Yesus itu berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Sederhana itu bang. Tapi nggak apa-apa, Anda kan Kristen, penyembah Kristus, wajar itu. Sementara yang Anda sembah ini mengatakan, aku tidak berkata dari diriku. Perkataan yang keluar dari mulutku, apapun yang aku katakan itu bukan dari aku. Kalau sekiranya aku mengatakan tiada Tuhan selain aku, itu pun bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutusku, Tuhanku yang mengatakan itu. Jadi pekerjaanku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4:34. Jadi tidak ada masalah. Bagi kami umat Islam yang berakal ini, ketika Yesus berkata luar biasa hebatnya, itu perkataan seorang wakil Tuhan yang sedang mengatakan perkataan Tuhan. Dia sedang mewakili Tuhan berbicara, karena dia adalah rasul, utusan Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, orang waras tidak akan mungkin mengatakan, oh Yesus ternyata Tuhan. Kata Yesus, tidak ada Tuhan selain dia. Maksudnya kalau orang waras menilai itu, bahwa Yesus sedang membacakan firman Tuhan yang datang kepadanya berupa wahyu. Tapi nggak apa-apa, Anda kan Kristen, itu satu paket memang. Nah sekarang, bagaimana mungkin orang yang sehat akalnya mau percaya kepada Paulus? Utamanya murid-muridnya. Bagaimana mungkin mau percaya kepada Paulus? Mau dia bertobat kek, mau dia apapun kek, menjadi wali, menjadi apapun, malaikat sekalipun, orang tidak akan percaya. Kenapa? Karena iblis itu memang lihai di dalam menyesatkan manusia. Dan Yesus sudah mengatakan kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ya, penyesat itu lihai, penyesat itu pintar, penyesat itu cerdik, itu pasti itu. Tidak mungkin Yesus menubuatkan akan menyesatkan banyak orang kalau tidak ada orang yang disesatkan. Dan orang yang disesatkan ini pasti membela, meskipun sudah nyata bahwa yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Mereka kan tetap kemudian percaya itu Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah disesatkan. Yang namanya sesat tidak mendapat petunjuk. Diberi petunjuk tidak akan menerima petunjuk itu. Kenapa? Karena dia sedang sesat. Sama seperti orang mabuk. Orang mabuk itu diajak bicara, tidak akan pernah ngerti. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mabuk. Begitu juga orang sesat. Karena dia sedang disesatkan, maka dijelaskan seperti apapun dia tidak akan mau mengerti. Nah, sekarang bagi yang tidak sesat, pasti paham. Ketika ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Ya Yesus jelaskan, tanda kedatanganku A, B, C, D. Kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Jadi Paulus itu mau jadi Anda katakan rasul ke, mau Anda katakan bapak segala bapak, raja segala raja, kata Yesus jangan percaya, jangan percaya. Tapi kalau Anda mau percaya silakan, Anda kan bukan Yahudi. Yesus hanya menasihati Yahudi aja. Dan ajaran Yesus cakupannya memang hanya untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk kita orang Indonesia, bukan untuk Islam, bukan untuk orang Kristen. Tapi kalau Anda sebagai orang yang bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus, bukan orang Yahudi, mau percaya kepada Kristus, kan Kristus memang ada dua bang. Ada yang asli, ada yang palsu. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena di dalam Ibrani 9, nomor berapa itu? Nomor 28, di situ dikatakan begini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Ingat, satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang katanya. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Sekali lagi itu kapan? Apakah pada saat datang ke Paulus? Atau nanti setelah dia datang dengan membawa tanda-tanda sekali lagi? Harus dijawab itu. Kalau yang datang kepada Paulus adalah Yesus, dan nanti di akhir kiamat datang juga Yesus, berarti dua kali lagi. Belum lagi datang ke Ananias, belum lagi datang di Pulau Patmos, belum lagi datang kepada orang-orang yang ngaku-ngaku murtad. Yesus datang bukan hanya sekali lagi. Berarti data Ibrani 9:28 ini dusta, bohong.
atau kalian yang berbohong, kalian yang percaya kepada penyesatan. Itu poinnya itu di situ. Karena di sana di surat Ibrani 9:28 Yesus sekali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Oke, silakan. Tetapi ada tetapinya. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Sekali lagi katanya Ibrani. Nah, ternyata sudah datang di dalam Paulus. 1 Korintus 9 nomor 1, Paulus mengatakan, dan aku melihat Yesus. Ayo, sekali lagi datang. Nah, Paulus melihatnya. Berarti yang datang nanti di hari kiamat siapa? Yesus lagi loh, katanya cuma sekali lagi. Atau jangan-jangan yang datang kepada Paulus itu si palsu itu. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Memakai nama siapa? Memakai namaku. Berkata apa? Akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu nama lengkapnya Yesus Kristus. Apa tujuannya datang? Menyesatkan banyak orang. Kapan dia datang? Pada abad pertama. Datang kepada siapa? Murid-murid Yesus. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 24. Terjadi enggak? Terjadi. Banyak enggak yang disesatkan? Banyak. Apa nama orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu? Ya, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Islam apalagi. Yahudi? Yahudi gimana? Yahudi juga enggak. Satu-satunya kandidat siapa? Kristen. Ingat bang, Ibrani 9 nomor 8, Yesus datang menebus dosa untuk menyelamatkan banyak orang dan akan menyatakan diri sekali lagi. Nah, yang mana? Kapan itu? Sekali lagi itu kapan? Silakan. Ya, brother, minta maaf saya pending dulu, saya ada tamu ini, nanti saya jawab. Oke. Mungkin teman-teman saya yang lain ini mungkin. Silakan. Ya, saya istirahat, ada tamunya, saya. Siap, silakan. Ya, baik, brother. Siap. Iya, selamat malam Bang Suma dan teman-teman semua. Salam toleransi. Ya, Salam toleransi. Ya, Bang Kimi. Iya. Iya, yang pertama saya tanggapi ya Bang Suma ya tentang Markus 13 ya. Iya, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, Bang Suma, Markus 13 ayat 1 sampai sekian ya. Di situ ada 4 perikop ya. Kita lihat di dalam 4 perikop ini berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman yang Yesus kutip. Yang pertama, Markus 13 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, ayat 3 sampai pada ayat yang ke-13. Yang keempat, 14 sampai pada ayat yang ke-23. Yang kelima, 24 sampai 32. Dan yang kelima, 33 sampai pada yang ke-37. Ya, sekarang kita masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Bang Suma di dalam Markus 13 ayat 22. Nah, Mesias palsu. Ini Yesus berbicara kepada para murid pada saat itu bahwa waspadalah terhadap Mesias palsu. Sudah tentunya bukan satu individu, Bang Suma. Ingat ya, khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ingat, bukan banyak, bukan satu. Mesias palsu berarti lebih daripada satu. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang penara. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Suma bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus. Matahari akan gelap, matahari tidak bercahaya, bulan akan gelap, bintang akan berjatuhan dan bumi akan goncang. Memang benar. Tetapi mari kita melihat apa yang Yesus menampakkan kepada Rasul Paulus. Apakah bersamaan dengan nubuatan Yesus tentang kedatangannya? Beda. Apabila Yesus datang dan Mesias palsu itu datang di zaman Rasul Paulus, sudah tentunya akhir zaman sudah terjadi. Karena ini khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi saya minta klarifikasi dari Bang Suma untuk bagaimana penampakan Yesus kepada Rasul Paulus dan khotbah Yesus tentang akhir zaman, tentang Mesias palsu. Karena Mesias palsu dan Nabi palsu itu banyak berbicara lebih daripada satu.
Apakah Rasul Paulus mengatakan dia Mesias? Tidak. Apakah sahabat-sahabat Paulus mengatakan bahwa mereka adalah Mesias? Tidak. Mereka juga adalah Rasul. Jadi saya minta klarifikasi dulu dari Bang Suma tentang Markus 13 dari 4 perikop tadi. Silakan Bang Suma. Iya. Silakan Anda baca di dalam Roma 16 nomor 7. Andronikos dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Jadi Paulus juga mengaku Kristus. Andronikos disebutnya sebagai Kristus. Yunias juga adalah Kristus. Bahkan kalau Anda melihat Galatia 3 nomor 27, Kristen itu semuanya adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27, Kristen itu juga adalah Kristus. Makanya kalian itu disebut Kristen. Kenapa? Karena kalian itu adalah Kristus itu sendiri. Gitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan harus banyak Kristus, ya kalianlah ini Kristusnya. Pauluslah itu Kristusnya. Dan kalian pengikutnya juga adalah Kristusnya. Coba Anda baca di dalam Roma 16 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Andronikos dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Satu data itu aja dulu. Kita buktikan. Silakan. Jadi Kristus palsu akan datang. Nah, itulah Kristus palsu kalian. Termasuk Andronikos, termasuk kemudian Yunias, termasuk Paulus, kemudian Yunias, termasuk Mesias palsu yang mengakui bahwa akulah dia. Siapakah yang mengatakan bahwa akulah dia, akulah Mesias? Kristus artinya pengikut Yesus, pengikut Mesias. Kita tahu perbedaan dulu. Mesias yang dinubuatkan Yesus bahwa akan datang Mesias palsu dan mengatakan akulah dia. Kristus artinya pengikut Kristus. Jadi kita tahu perbedaan dulu sebelum kita mengatakan bahwa Mesias palsu yang datang itu adalah Paulus dan teman-temannya. Bang Suma mengatakan bahwa kami semua adalah pengikut Kristus. Karena betul, kami pengikut Kristus. Bukan berarti bahwa kami adalah Kristus. Dan bukan berarti kami adalah Mesias. Beda di situ. Coba dibaca dulu Roma 16 nomor 7, Bang. Iya. Jadi jangan pakai bulan Desember, jangan pakai kalender Hijriah. Kalau mau hidup mualaf. Salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku bangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini menjadi Kristen, Pak. Bukan menjadi Kristus. Itu terjemahan yang salah. Original teksnya di situ sabar. Kristus. Iya. Oke. Sabar, saya baca ulang ya. Salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kristen, Pak. Bang Suma mengatakan bahwa Kristus. Di situ original teksnya Kristos. Sedangkan bahasa Yunaninya Kristen itu kan Kristianos. Original teksnya Kristus, tapi Lembaga Bible Indonesia menerjemahkan menjadi Kristen. Coba Anda lihat original teksnya, Kristianos atau Kristus. Jadi nanti kalau pas hari Natal nggak usah ikut-ikutan, Pak. Ya, dia aja di rumah. Ya, silakan tampilkan. Jiwanya. Ya, ada yang bisa buka kamera? Ya, silakan tampilkan. Tiap tahun ada aja. Jadi teman-teman ya, tadi saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bang Suma ya. Kalau itu pun adalah original teksnya seperti tadi. Oke, sekarang kita ikuti. Salam kepada Salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku bangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang telah dipandang antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Mereka yang dipenjarakan telah menjadi Kristen, artinya mereka dipenjarakan karena mereka menjadi pengikut Kristus. Bukan mereka adalah Kristus.
Silakan tunjukkan data. Original teksnya mengatakan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Artinya Kristus ini Paulus juga, tapi sebelum Paulus ini menjadi Kristus, lebih dulu kemudian Andronicus dan Junias yang jadi Kristus. Gitu Bang. Dan Iya, tampilkan. dan pengikutnya Tampilkan pun data. Tampilkan data. Nah, silakan Bang Baal dibesarin. Silakan dibaca, dibuka mute-nya, Bang Bal. Mute-nya dibuka, Bang Bal. Sudah bisa kelihatan? Ya, sudah. Coba dibacakan. Ya, salam kepada Andronicus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang menjadi Kristen sebelum aku. Nah, coba Oke, Kristen, Bang. original Sabar, sabar. teksnya Kristen Sebentar situ. dulu, Bang Jimmy. Oke, kita cari kata Kristen melalui ke original teksnya ya. Roma 16 ayat 7. Kita cari ke bawah ya. Kristen, salam kepada Andronicus yang dipenjarakan, yang terpandang, yang telah menjadi Kristen. Nah, kita klik strong code-nya 5547. Nah, ternyata strong code 5547 adalah Kriston, bukan Kristianos. Tapi Kristus. Tapi diterjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia menjadi kata Kristen. Tuh, padahal bahasa Yunaninya Kristen bukan Kristos. Ini ada definisinya. Definisinya Kristus ini adalah Kristus Nah, atau Mesias ah, atau yang diurapi. Kenapa kok jadi Kristen gitu, Bang Juma ya maksudnya ya? iya, waspadalah kepada penyesat. Mereka akan menyesatkan banyak orang, banyak, termasuk lembaganya juga. Kalian mohon maaf, kalian tersesat karena memang ya tujuannya kata Yesus menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang, berarti termasuk lembaga Anda masuk dalam kategori penggenapan dari nubuat yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Itu fakta, itu real. Nah, gimana ini? Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kristus palsu. Nah, itu Kristus palsu. Mereka akan melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti ada yang menggunakan nama Yesus Kristus atau Kristus Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Lembaga Bible Indonesia menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang dengan menggantikan arti Kristus menjadi Kristen. Lembaganya bukan oknum, tapi lembaga memang, lembaga. Menyesatkan banyak orang dan itu menggenapi nubuat. Makanya tadi di awal saya katakan kepada lawan sebelum saudara Jimmy, berhasil tidak iblis menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Ya berhasil. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran saya. Wa iyad'una illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudaranya iblis adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bahu membahu dengan iblis untuk supaya manusia mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi orang kafir adalah pahlawannya pahlawannya iblis. Iblis adalah pahlawannya kafir. Mereka sama-sama saling membantu untuk supaya manusia itu mendurhakai Tuhan. Bayangkan kalau seluruh dunia menyembah kepada Kristus, apakah tidak membuat Tuhan itu murka? Sedangkan Tuhan mengajarkan Kristus itu hanya manusia yang dia urapinya, bukan Tuhan. Tapi dengan adanya ajaran Kristen,
maka orang-orang diajak untuk menyembah kepada sosok Kristus, sedangkan Kristus yang disembah adalah yang palsu. Yang asli aja tidak, apalagi yang palsu. Menggantikan Tuhan yang diperkenalkan para nabi ke tengah-tengah Bani Israel dengan dewa agnostos theos dalam nama Yesus Kristus. Itulah faktanya. Menggiring manusia untuk menyembah kepada Kristus. Apakah itu kebenaran? Kesesatan. Apa endingnya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba, Paulus ternyata Kristus. Andronikus orang Athena, orang Roma Yunias, ternyata Kristus semua. Padahal cuma satu Kristus, yaitu anak Maria. Ini Andronikus juga Kristus, Yunias juga Kristus, Paulus juga Kristus. Jadi memang harus berhati-hati. Saudara-saudara Kristen yang sangat memperdulikan keselamatannya di akhirat nanti, di hari kemudian, itu tidak mudah kemudian mau asal percaya terjemah. Kenapa? Karena dalam hal ini lembaganya juga sudah ikut turut menggenapi kata yang dikatakan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yaksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang kafir. Mereka akan membantu manusia, membantu iblis agar manusia durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya jelas kita durhaka dong kalau kita percaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia, Tuhan itu dibunuh manusia, Tuhan itu kemudian menjadi Kristus. Ya durhaka dong kita. Sebab Kristus ini menurut Yesus adalah penyesat yang datang hanya berpura-pura menjadi Kristus, supaya orang yang punya pemikiran lemah bisa jatuh dalam penyembahan terhadap Kristus tersebut. Inilah yang disinggung di dalam Ulangan 13. Apabila ada orang yang datang kepadamu, seorang pemimpi atau seorang nabi atau seorang pengajar datang kepadamu mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain yang kamu tidak kenal, maka jangan kau percaya, jangan kau kasihan sama dia, jangan kau mengasihi dia, tapi bunuhlah dia. Makanya ketika Paulus datang mengajarkan kemudian ilah baru bernama Kristus, mati dia, mati, ditolak. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama sekte Nasorios. Nah, itu baru Kristen. Itu baru betul. Nasorius itu adalah orang yang menjadi pengikut Yesus dari Nazaret. Orang yang pengikut dari Nazaret inilah yang kemudian yang mendirikan sebuah agama baru yang disebut Kristianos. Kristianos, Nasorios, dan juga Kristus itu adalah tiga entitas yang berbeda. Begitu saudara. Itu data. Kita tidak mengada-ngada. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Suma. Iya. Mesias palsu yang muncul pada saat zaman Paulus. Kita lihat ya. Kita fokus kepada apa yang diajarkan Yesus tentang akhir zaman. Ketika yang akan datang kepadamu ada Mesias palsu yang mengatasnamaku. Sudah tentu apabila nubuatan itu dipenuhi, akhir zaman bro. Akhir zaman Bang Suma, kita tidak ada. Karena ini berbicara tentang akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kita tidak ada. Apabila nubuatan itu telah digenapi, akhir zaman. Sekarang kita lihat. Para murid menanti penggenapan yang dikatakan Yesus kepada mereka bahwa akan muncul Mesias palsu. Apa yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 9? Ketika mereka melihat Paulus dan segala karunia yang diberikan kepadanya, mereka menerima dia. Apakah mereka pada saat berhadapan dengan Paulus, mereka mengatakan bahwa nubuatan Yesus telah genapi, bahwa Mesias palsu? Paulus adalah Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang muncul. Tidak, mereka menerima dia di dalam Galatia 2 ayat 9. Bahkan mereka menerima dia, dan pada saat itulah para murid mulai mengajarkan Injil di dalam
jemaat Yahudi. Paulus ditugaskan untuk mengajarkan dan mengabarkan Injil di luar daripada Yahudi. Sebab ada tertulis bahwa Paulus dilahirkan, diperintahkan untuk mengabarkan Injil di luar daripada Yahudi. Galatia 1 ayat 15 dan 16. Jadi kita lihat apakah murid-murid ini ditipu ketika Yesus mengatakan bahwa nubuatan itu kamu harus waspada. Kalau kita melihat bahwa nubuatan itu digenapi, wakilnya digenapi, tetapi sudah tentunya akhir zaman. Apakah nubuatan itu digenapi, bagaimana mereka menerima dari Paulus pada saat itu tentang pekabaran Injil, mujizat yang diberikan kepadanya untuk membangkitkan orang mati, menggerakkan tanah dan mujizat. Berbicara tentang akhir zaman. Ya bolehlah kalau datang pada saat itu. Jadi kita lihat ya teman-teman, Bang Suma, kita melihat pada konteks ini berbicara tentang akhir zaman. Dan apabila itu datang berarti sudah tentunya akhir zaman. Akan datang Mesias-Mesias palsu yang mengatasnamaku dan mengatakan akulah dia. Kita ini beda beberapa generasi, beda berapa abad. Akhir zaman. Karena ini khutbah tentang akhir zaman. Sekarang kita lihat para nabi apakah ditipu dengan perkataan Yesus tentang nubuatan? Nubuatan digenapi pada saat Paulus datang sebagai nabi palsu. Padahal mereka menerima dia. Mereka tidak mengatakan bahwa dia nabi palsu dan guru-guru palsu. Di dalam Galatia 2 ayat 9. Bahkan Paulus pun dikatakan sebagai dia dilahir sudah diutus. Di dalam Galatia 1 ayat 15 dan 16. Nah, dan tugas Paulus diberitakan Injil untuk di luar daripada Yahudi. Jadi silakan Bang Suma. Ya, Klarifikasi. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesatnya itu datang di abad pertama. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Apakah sudah tergenapi? Tergenapi. Siapa yang datang pada abad pertama? Ya Paulus. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Paulus? Ya Kristen. Kan sederhana kan? Karena Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku. Anda mengatakan akhir zaman. Kapanpun tanda itu datang, kapanpun Yesus asli datang, itulah akhir zamannya. Andai saja yang datang pada saat Paulus itu mengaku bertemu Yesus dan tanda-tanda kedatangan Yesus ada pada saat itu, maka akhir zaman itu di situ. Tapi karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus, maka tanda akhir zamannya tidak ada di situ. Sederhana kok itu. Sederhana, gampang kok itu. Yang datang kepada Paulus Yesus. Ada nggak tandanya? Tidak ada. Apa kata Yesus? Kalau ada yang mengaku bahwa dia adalah Yesus, tapi tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sederhana kok. Anda mengatakan apa lagi di sana? Ya itu Yesus. Bagaimana mungkin itu Yesus? Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, tanda kalau aku yang datang itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada nggak tanda itu ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Tidak ada. Berarti yang datang itu asli atau palsu? Ya palsu lah. Gampang kok. Palsu dong. Kenapa? Ya karena tidak ada tanda. Oh itu tanda akhir zaman. Lah, justru karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, maka tidak terjadi akhir zaman pada saat itu. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya ya di situ saat itu juga. Tidak bisa ditawar-tawar. Apa tanda kedatanganmu? Ya itu. Kalau aku yang datang, tanda itu ada. Kalau tidak ada tanda itu, bukan aku. Meskipun orang itu mengaku, aku Yesus, aku Yesus, aku Yesus. Ada nggak tanda itu? Tidak ada, Bang. Jangan kamu percaya. Gampang kok. Ya kan? Gampang. Kalau kita menggunakan akal. Ada yang ingin mengatakan, oh itu adalah Yesus. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana Anda mengatakan itu Yesus? Hanya gara-gara dia mengatakan aku Yesus gitu. Lah, kan Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Akulah dia, akulah Yesus. Terjadi nggak kepada Paulus? Terjadi. Apa yang harusnya dilakukan oleh muridnya? Jangan percaya.
Lantas Anda mengatakan, muridnya percaya kok. Berarti muridnya pun disesatkan. Karena memang Yesus berkata di Matius 24 itu, nomor 24. Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sekiranya menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau sudah ada murid yang disesatkan, justru menggenapi nubuat. Itu bang. Masalahnya bukan masalah berat, masalah ringan. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ada nggak pada zaman Paulus? Tidak ada. Kata Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalau percaya ya disesatkan. Karena memang tujuannya datang menyesatkan. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta. Begitu saudaraku. Sekarang saya simpulkan. Menurut Yesus kepada muridnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, tapi tidak ada tanda-tanda kedatangan Mesias, menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Silakan. Oke. Ya, baik. Ya, tadi Bang Suma mengatakan ya di dalam Roma 16 ayat 7 bahwa di situ sesuai dengan teks asli bahwa Kristus palsu itu merujuk pada sahabat-sahabat dari Paulus tadi. Nah, kalaupun adalah Kristus palsu atau Mesias palsu yang itu adalah Mesias, bagaimana kita kaitkan dengan konteks yang dikatakan oleh Yesus? Kalau mereka adalah Kristus palsu, Kristus yang benar-benar dinubuatkan oleh Yesus atau Mesias, apakah tidak terjadi? Karena ini asli. Bang Suma mengatakan bahwa mereka adalah asli sesuai dengan teks asli. Bagaimana kita menyimpulkan ini? Kalau benar-benar yang datang dan mengatakan bahwa Mesias palsu sebagaimana di dalam Roma tadi yang dikatakan oleh Bang Suma, Roma 16 ayat 7, dan mereka itu ada benar-benar Kristus yang adalah Mesias, berarti surat tentunya asli. Berarti yang tentu yang asli itu ya tentang pada terjadi akhir zaman. Berarti yang datang itu belum. Berarti nubuatan itu belum digenapi. Bagaimana? Kita lihat. Tadi Bang Suma sendiri mengatakan bahwa yang benar-benar datang kepada mereka itu Kristus yang benar-benar mengatakan mereka adalah Kristus yang Mesias tadi di dalam Roma tadi. Berarti surat tentunya benar. Yang datang kepada mereka itu adalah Mesias palsu. Yang adalah Kristus tadi, sahabat-sahabat Paulus tadi. Nah, kita lihat apabila penggenapan Yesus tertuju kepada mereka, surat tentunya akhir zaman. Kalau tidak berarti tidak, berarti belum tentu itu terjadi. Nubuatan belum digenapi. Masih dalam proses untuk penggenapan. Sekarang Bang Suma mengatakan lagi yang datang kepada mereka itu ya tidak lagi terjadi. Berarti belum tentu terjadi karena itu masih dalam penggenapan. Yang datang kepada Paulus di dalam cahaya pada saat perjalanan masuk ke Damsik untuk mengenai jemaat-jemaat, apakah yang datang itu Mesias palsu? Apakah Yesus ataukah tidak? Coba kita renungkan kembali. Silakan Bang Suma. Ya, yang direnungkan itu yang datang ke Paulus itu tidak membawa tanda-tanda, hanya menyesatkan. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu datang memakai namaku, mengaku aku. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Ada nggak tanda-tanda kedatanganku di situ? Nggak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Dan nasihat jangan percaya itu jatuh kepada orang Yahudi, bukan kepada Anda. Wajar kalau Anda percaya Paulus, karena Anda bukan orang Yahudi. Orang Yahudi dinasihati Yesus, jangan kamu percaya kalau ada yang datang mengaku aku, memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya, sebab Kristus palsu akan datang dengan tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga.
Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda apa? Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Berapa kali harus saya ulang sih? La haula wala quwata illa billah. Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan itu ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan makhluk roh? Ada nggak tanda itu? Tidak ada. Berarti itu bukan Yesus. Titik. Kenapa nggak dipahami ya? Tidak ada tanda itu ketika ada makhluk datang kepada Paulus. Aku adalah Yesus. Ada nggak tanda? Tidak ada. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Ya jangan percaya. Tapi harus ada yang percaya. Kenapa? Karena penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang di luar Yahudi akan percaya kepada Yesus palsu itu. Karena itu kata Yesus sendiri, banyak orang yang akan percaya kepada si penyesat. Itu. Siapa di antaranya? Saudara Jimmy. Orang Yahudi percaya enggak? Tidak. Sampai hari ini mereka masih Yahudi. Mereka masih di sinagoge. Mereka masih tidak makan babi. Mereka masih bersunat. Mereka tidak menyembah Yesus. Mereka tidak ke gereja. Mereka tidak Natalan. Mereka tidak jadi Kristen. Orang banyak yang disesatkan itulah Kristen. Yang tidak disesatkan itulah Yahudi. Gampang kok. Kata Bang Baal. Tidak ada yang sulit. Ini sudah berulang loh saya katakan. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Dia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah sudah terjadi? Belum. Nah, kalau ada yang mengaku aku, tapi tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Siapa yang dilarang percaya? Yahudi. Dilarang nggak Kristen? Tidak. Justru Kristen itu adalah penggenapan orang banyak yang harus disesatkan oleh penyesat tersebut. Sederhana kok itu. Jadi begitu saudara ya. Silakan diambil alih teman-teman. Saya ada telepon. Diambil alih dulu sementara. Ini sudah 4 kali diputar-putar ini. Apa tanda kedatangan Yesus yang asli dan apa tanda kedatangan Yesus yang palsu? Kedatangan Yesus yang palsu hanya menyesatkan banyak orang. Kedatangan Yesus yang asli, seluruh manusia akan melihatnya, seluruh manusia akan meratap. Kenapa enggak meratap? Pasti meratap. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, bagaimana enggak meratap? Itu yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kedatangan Yesus adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kedatangan Kristus palsu yang datang kepada Paulus adalah tanda menyesatkan banyak orang. Sederhana kok kalau menggunakan akal. Oke, adinda semua, silakan diambil alih sementara. Saya angkat telepon dulu. Makasih. Saudara Jimmy dilanjut, Bang. Silakan, Ustaz Alif. Ustaz Alif, monitor. Siap. Aku dengarkan. Iya, ditanggapi dulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Suma. Iya, Bang Suma mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus pada saat itu adalah Kristus palsu. Berarti sudah tentunya bukan Yesus. Oke, sekarang kita lihat. Paulus menerima wahyu daripada Yesus pada saat dia mau masuk ke dalam Damsyik. Dengan perkataan Yesus, masuklah ke dalam kota itu, di sanalah aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang kita lihat. Apabila ini adalah penyesat, iblis, bagaimanakah iblis mengajarkan tentang kasih? Bagaimanakah iblis mengajarkan tentang hukum Taurat? Bagaimanakah iblis mengajarkan tentang buah-buah roh? Apakah yang datang itu adalah iblis? Galatia 1 ayat 15 dan 16 mengatakan bahwa sejak dalam kandungan aku telah diutus oleh Allah dan kuasa anaknya hidup di dalam aku. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Mujizat yang diberikan oleh Allah. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Apakah kuasa iblis bisa mengadakan tanda seperti yang dilakukan oleh Paulus? Apakah iblis mengajarkan tentang buah-buah roh? Bukankah dia itu tujuannya menyesatkan, membunuh, mencuri dan menyesatkan? Berpikir
Berpikirlah teman-teman, saudara-saudara. Paulus bukan dipertemukan dengan iblis, bukan iblis yang jatuh kok. Paulus berjumpa dengan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus di dalam kasih, di dalam agama Yahudi, Paulus mengajarkan. Hukum Taurat itu sempurna, baik dan sempurna. Yang Yesus ajarkan, diajarkan Paulus. Apa yang salah? Ketika yang datang dan bertemu dengan Paulus pada saat itu adalah Kristus, penyesat. Penyesat sudah tentunya bahwa dia adalah utusan iblis. Apakah iblis mengajarkan tentang kebaikan, keselamatan banyak orang? Tidak. Sudah tentunya iblis berusaha untuk menghancurkan orang banyak. Apakah dia mengajarkan kasih dan buah borok? Dia mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Apakah iblis mengajarkan itu? Tidak. Jadi berpikirlah teman-teman semuanya. Kita berpikir lagi. Jangan mengklaim apa yang tidak kalian paham. Saya minta ya, berpikir dulu baik-baik. Karena Paulus mengatakan semua itu dengan buah borok. Tapi sepertinya Bapak yang nggak mikir dari tadi, Pak. Tidak. Merujuk kepada antikristus. Merujuk kepada yang bertemu dengan Paulus. Kalau itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat, berarti bukan daripada Yesus. Tetapi yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus. Sehingga dia yang mengajarkan Paulus adalah apa yang diajarkan Yesus. Tidak ada yang salah. Paulus meluruskan ajaran Yesus di dalam kasih dan buah borok. Silakan menanggapi. Itu noise Di dalam banget Korintus ya. 13 dan Galatia 22. Ya, diajarkan gini oleh Pak. Paulus. Halo, Pak Jimmy. Kita kan sederhanakan. Tadi kan kita bisa lihat nih dampak dari pengakuan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, kan gitu. Kalau Anda tadi membahas tentang hukum Taurat, Pak Jimmy, justru disinilah kita bisa menemukan titik permasalahan yang ada. Pengakuan Yesus sama sekali tidak menghilangkan dari hukum Taurat itu, tidak. Kan dia datang untuk menggenapinya. Penggenapan pun dijelaskan oleh Yesus bagaimana hukum Taurat itu dijelaskan. Ada hukum Taurat dijelaskan bagaimana poin-poin menggenapi, itu yang disampaikan oleh Yesus. Tapi pengakuan Paulus setelah bertemu dengan Yesus, dia mengaku matinya Yesus itu membatalkan hukum Taurat, Pak. Di sini kan kita menemukan kontradiksi dari sebuah pengajaran. Yesus yang asli mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Satu titik pun, satu iota pun tidak dia hilangkan. Dia datang untuk menggenapinya, bukan untuk menghilangkan. Sebelum lenyap langit dan bumi, semua itu tidak akan terjadi. Kata Yesus yang asli, yang diutus di tengah Bani Israel. Tapi setelah Yesus tidak ada, yang Kristen imani dia mati di atas kayu salib, justru kematiannya itu menurut Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini Pak Yesus yang mana ini yang berbicara ini? Yang mengajarkan. Yesus yang asli tadi mengajarkan. Satu titik pun tidak boleh dihilangkan. Kok tiba-tiba Paulus setelah mengaku bertemu dengan Kristus mengatakan semua itu dibatalkan. Itu pengakuan dari Paulus, Pak. Coba, yang satu mengatakan tidak boleh dibatalkan, yang satu mengatakan dibatalkan. Itu kontradiksi atau sejalan, Pak? Coba ditanggapi, Pak. Pengakuan Yesus anak Maria yang diutus di tengah Bani Israel di Matius 5 nomor 17-20 dengan pernyataan Paulus setelah mengaku bertemu dengan Kristus di Efesus 2 nomor 15, belum lagi di Galatia 2 dan seterusnya. Silakan, Pak. Iya, baik. Saya tanggapi ya. Kita lihat ya. Paulus ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada jemaat di luar daripada kaum Yahudi. Galatia 1 ayat 15 dan 16. Bagaimana Paulus? Banget ya. Ya. Pak Jimmy nulis banget, Pak Jimmy. Di belakang ada suara apa itu? Ipar. Coba menjauh. Tidak. Ipar dalam, ada garis. Oke. Tidak ada teman saya, Ya, jadi kita lihat ya, bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat dan bagaimana Paulus membatalkan. Mari kita lihat dari dua aspek. Yang pertama, kita lihat dulu ya, Paulus ditugaskan untuk mengajarkan jemaat-jemaat di luar daripada kaum Yahudi. Efesus 2:15 yang dikatakan oleh Pak Ali tadi, dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Sekarang kita lihat
Hukum Taurat diberikan hanya kepada keturunan daripada Abraham, kaum Yahudi, bukan di luar daripada kaum Yahudi. Itu pesan Tuhan kepada kaum Abraham. Apa itu yang menjadi hukum seremonial? Sunat yang dilakukan oleh tangan manusia dan juga korban persembahan. Yesus datang menggenapi. Tapi ingat, Yesus datang untuk menggenapi korban tentang penghapusan dosa. Yesus datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, sabar dulu, Pak. Saya jelaskan dulu. Pak Jimmy. Iya. Oh iya. Iya, jadi saya jelaskan dulu, Pak. Paulus datang untuk mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa bagaimana Paulus harus mempersatukan kaum Yahudi dan jemaat di Efesus dengan cara mengatakan dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan hukum Taurat. Apa yang dibatalkan di sana? Yesus telah menggenapi itu. Pengorbanan Yesus yang merupakan darahnya tertumpah untuk menghapus segala dosa dunia tidak lagi. Berarti yang tidak lagi berlakukan itu ialah persembahkan korban. Kalaupun bangsa Yahudi masih melakukan, ya boleh melakukan dengan segala ketentuannya di antara 613. Oke, Pak Jimmy, izin saya tanggapi ya, kita pelan-pelan tiktokan ya. Tadi Anda katakan hukum Taurat untuk bangsa Yahudi. Ya. Tapi Paulus mengatakan di tengah bangsa non-Yahudi, kalau hukum Taurat dibatalkan, Bapak kok sedang menarasikan sesuatu tapi dengan membantah lagi. Ngapain Paulus mengajarkan membatalkan di tengah bangsa non-Yahudi? Kan memang tidak dibatalkan bagi bangsa Yahudi jadinya kan? Dan Yesus sendiri mengatakan tadi, sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak boleh dihilangkan atau ditiadakan. Nah, ini poinnya di sini tentang Yesus yang utusan Tuhan untuk Bani Israel, ajarannya yang saya barusan sebutkan, dengan Kristus yang menemui Paulus, sehingga Paulus berani mengatakan matinya Yesus membatalkan hukum Taurat. Apakah hukum itu batal? Kan tidak. Sebelum lenyap langit dan bumi, Anda katakan karena itu diajarkan untuk non-Yahudi, sementara hukumnya untuk bangsa Yahudi. Ini Bapak ini sedang membicarakan apa? Nggak connect jadinya, Pak. Nggak nyambung. Jadi Paulus ini ngapain ngomong membatalkan hukum Taurat? Sementara Anda katakan hukum Taurat untuk bangsa Yahudi. Dan Paulus katakan ke bangsa non-Yahudi. Jadinya nggak nyambung, Pak. Tapi ini tentang keberanian Paulus mengatakan itu, Pak. Siapa yang ngajarin? Yesus yang asli utusan Tuhan untuk Bani Israel, dia katakan sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak boleh ditiadakan. Bahkan Yesus katakan penggenapan hukum Taurat dan kitab para nabi itu dijelaskan oleh Yesus. Kalau Anda katakan tidak berlaku untuk bangsa non-Yahudi, artinya memang di Kristen sudah tidak ada lagi hukum. Aturan Tuhan itu sudah tidak ada karena sudah dibatalkan. Nah, ini bahaya lagi jadinya. Hukum Tuhan dibatalkan. Hukum siapa yang mau digunakan? Siapa yang mengajarkan? Nah, silakan, Pak. Ya. Kita singkat-singkat aja, Pak. Oke. Jadi kita lihat ya, Efesus 2 nomor 15. Yang pertama, sunat lahiriah. Yang kedua, tembok pemisah. Yang ketiga, perseteruan. Apa arti daripada nats dan perkataan Paulus di dalam Efesus 2 tadi? Paulus mengatakan, kalaupun Yahudi melakukan itu, Yahudi melakukan. Dengan tetap melakukan itu, tetapi percaya kepada Yesus. Di luar daripada Yahudi, Efesus. Apakah pada saat mereka mengenal Yesus, mereka itu disunat? Tidak. Tetapi bagaimana Paulus mempersatukan jemaat Efesus dan Yahudi dengan cara mengatakan hal demikian? Dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan. Apa yang dibatalkan? Paulus tidak membatalkan sunat yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Tidak. Paulus juga tidak membatalkan apa yang dilakukan sebagai korban persembahan. Paulus tidak melarang. Cuma bagaimana dia mengajarkan bagaimana mempersatukan kaum Yahudi dan Efesus dan di luar daripada jemaat-jemaat Yahudi. Hukum seremonial. Di dalamnya ada sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia dan korban pembakaran sebagai penghapusan dosa. Kalaupun itu dilakukan oleh kaum Yahudi, tetapi kaum Efesus tidak melakukan, tetapi dengan cara mempersatukan itu ialah darah Yesus yang telah ditumpahkan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus dengan mengatakan membatalkan. Sabar, Bang. Kita kasih satu contoh aja, Pak. Kasih satu contoh aja biar tidak ribet ya. Kita sedikit berkembang jadi pembahasannya. Contoh
larangan berzina itu kan hukum Taurat, Pak. Betul? Oke, saya paham, Bang. Iya, oke. Iya, Tapi ini, paham. Bang. Oke, baik. Iya. Enggak, dengerin dulu. Nah, sekarang setelah dibatalkan itu hukum, berarti tidak ada larangan berzina. Oke. Sekarang siapa yang mengendaki perzinahan itu dilegalkan, Pak? Tuhan atau iblis? Kalau Anda katakan itu tadi dibatalkan, diantaranya hukum sunat, oke. Yang kecil-kecil aja yang diambil. Sekarang bagaimana dengan masalah larangan perzinahan? Kalau ternyata hukumnya dibatalkan, itu hukum Tuhan, artinya dilegalkan dong perzinahan. Hukum itu sudah tidak ada. Nah, sekarang mari kita ambil poinnya. Yesus katakan satu iota pun tidak boleh dihilangkan. Artinya hukum Tuhan harus tetap ditegakkan. Nah, sekarang itu hukum sudah tidak ada. Siapa yang menghendaki tentang maksiat terjadinya merajalela perzinahan diperbolehkan, dilegalkan? Kalau bukan dari iblis. Inilah kita sedang mencari siapa sebenarnya yang datang kepada Paulus. Apakah itu Mesias yang asli atau Mesias yang palsu? Nah, kita ciri-cirinya sudah buktikan. Mesias yang asli sampai hari kiamat sebelum lenyap langit dan bumi, hukum itu tidak boleh dihilangkan. Tapi setelah yang berbicara itu tidak ada, mengatakan dia mati di kayu salib, batal itu hukum. Makanya sudah tidak ada kan dengan segala perintah dan ketentuannya. Siapa yang menginginkan hukum seperti ini dihilangkan? Ya kalau bukan iblis siapa lagi, Pak? Karena iblis itu tidak ada kebenaran pada dirinya. Kan gitu. Oke, silakan, Mbak. Oke. Ya. Kita lihat ya. Apa yang dimaksudkan Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15? Apakah dia membatalkan hukum kasih? Tidak. Hukum kasih Paulus tidak membatalkan. 1 sampai 10. Yang dimaksudkan di situ hukum seremonialnya, yaitu sunat lahiriah dan pengorbanan sebagai penghapusan dosa. Nah, ini yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Ini yang tidak dilakukan oleh jemaat Efesus. Sehingga Paulus mengambil langkah untuk bagaimana mempersatukan kedua belah pihak untuk menjadi satu tubuh Kristus. Kaum Yahudi boleh melakukan, tetapi walaupun mereka melakukan, kaum Efesus tidak melakukan. Tetapi yang intinya kita percaya. Tadi Bang mengatakan bahwa Paulus membatalkan, berarti sunat dihalalkan, zina dihalalkan. Tidak. Paulus mengatakan bahwa jangan kawin. Bahkan sekalipun setiap orang yang menceraikan istrinya tidak boleh lagi kawin. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Kisah Rasul 7 ayat yang kedua. Paulus menghalalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana dia membatalkan tentang itu, tentang zina tadi? Tidak. Jadi kita harus mengerti dulu konteks. Pak, Efesus Iya, tadi kan sabar, Pak. membatalkan Iya. hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya, Kan Pak. bunyinya Jadi, begitu, Pak. Iya, oke. Jadi saya ajarkan sedikit, Bang ya. Iya. Yang dimaksudkan Paulus ialah hukum seremonial tadi yang dikerjakan oleh tangan Hukum manusia dan seremonial persembahan apa? korban. Yaitu sunat dan juga hukum tentang persembahkan korban sebagai penghapusan dosa. Di mana di situ Dalam kaum disebutkan? Yahudi. Aduh, Bang. Sekarang kita masuk di Membatalkan dalam hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lah sekarang Oke, saya tanya, Pak, larangan berzina itu hukum Taurat atau bukan? Oke, hukum Taurat. Betul. Lah iya. Nah, di situ Paulus katakan apa? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti dibatalkan kan? Oke. Nah, inilah yang perlu kalian tahu. Tadi saya katakan bahwa hukum kasih itu di dalam hukum pertama sampai 10 Paulus tidak membatalkan. Karena dia mengajarkan tentang jangan berzina. Tadi saya sudah katakan 2 ayat tadi. 1 Korintus 7 ayat 15 dan 16. Paulus mengajarkan bahwa jangan berzina. Setiap orang yang menceraikan istrinya boleh, tetapi jangan kawin. Kalaupun itu terpaksa. Paulus mengajarkan jangan berzina. Itu hukum kasih. Yesus Bagaimana yang nih? mengajarkan larangan berzina, Yesus yang digenapi oleh Yesus di Matius 5, di situ dijelaskan kamu mendengar firman jangan berzina. Nah, mendengar firman itu apa? Hukum Taurat yang larangan berzina. Tetapi aku katakan kepadamu, jika engkau mengingini seseorang wanita, memandang seorang wanita dan menginginkan di dalam hatinya, kau sama saja sudah berzina di dalam hatimu. Itu penggenapan yang diajarkan oleh Yesus. Itu penggenapan.
Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah, kata Yesus, daripada kau dengan utuh namun dicampakkan ke dalam neraka. Lebih baik kau masuk ke dalam surga dengan mata satu mata, daripada dengan utuh namun kau dicampakkan ke dalam neraka. Itu penggenapan. Baru selang berapa tahun Yesus berkata seperti itu, tiba-tiba dibatalkan. Itu padahal penggenapan yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya. Ada nggak Paulus mengajarkan itu? Bahwa penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, jika matamu yang kanan atau engkau menginginkan seorang wanita, memandang seorang wanita lalu menginginkan di dalam hatinya, maka engkau sudah berzina di dalam hatinya. Itu kan penggenapan, bukan pembatalan. Sementara Paulus berkata membatalkan. Nah, di sini poinnya, Pak. Penekanannya yang saya sampaikan adalah Yesus yang diutus oleh Tuhan di tengah Bani Israel, dia sudah sampaikan pengajarannya. Bahkan dia berkata, segala firman yang disampaikan oleh Bapa kepadaku telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah atau Bapa yang mengutus aku. Sudah disampaikan itu ajaran, tiba-tiba ada ajaran baru dengan kalimat yang dengan gagah berani mengatakan membatalkan. Kau bahas hukum sunat. Lah, di dalam sunat pun dikatakan hukum Tuhan dengan jelas, bukan dibatalkan. Apa di dalam hukum, contoh Yeskiel 44 nomor 9? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Orang yang tidak bersunat itu dilarang masuk ke kota kudus. Kota kudus di bumi aja dilarang, apalagi di surga, Yerusalem baru. Itu dilarang, nggak boleh. Lah tiba-tiba masalah sunat kok dibatalkan juga. Tadi itu jelas aturan Tuhan. Justru yang tidak bersunat dilarang masuk ke kota kudus karena dia najis. Cobalah Pak, dipahami loh gitu. Ini loh ajaran Yesusnya ketika dia mengajar selama 3,5 tahun di tengah Bani Israel. Setelah terangkat, kok ada yang berani mengatakan, mengatasnamakan Yesus, merubah ajaran yang disampaikan oleh Yesus ketika dia mengajar. Ini sedang membuktikan sosok yang berbeda. Yuk. Oke. Ya, baik. Pak Jimmy mikir, Pak Jimmy. Oke, saya tanggapi dulu, Pak. Saya tanggapi. Ya, jadi saya merasa bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu tidak diterima ya. Paulus tidak membatalkan hukum kasih yang di dalamnya jangan ada padamu sampai pada jangan mengingini. Paulus tidak mengajarkan tentang, Paulus tidak membatalkan semua itu. Yang pertama, apakah Paulus mengajarkan atau menghalalkan berzina? Tunjukkan salah satu data kepada saya apabila Paulus mengajarkan untuk berzina. Tidak. Paulus mengajarkan hukum kasih itu. Di dalam Roma 7 ayat 7 ya, Paulus mengatakan justru karena hukum Tauratlah aku mengenal dosa. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu sempurna, perintah itu sempurna, baik dan kudus. Roma 10, Roma 13 ayat 8 sampai 10. Saudara-saudaraku, janganlah kamu berhutang apapun juga tentang kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab siapa yang sudah mengasihi, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Kasihilah sesama manusia. Kasih tidak berbuat jahat, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan hukum kasih. Nah, cuma bagaimana permasalahan yang tidak kalian mengerti di dalam pembatalan dia di dalam Efesus 2 nomor 15 tadi yang saya katakan. Sunat boleh dilakukan oleh kaum Yahudi. Efesus tidak termasuk kaum Yahudi. Pengorbanan sebagai pengorbanan kambing dan pengorbanan domba yang dilakukan oleh kaum Yahudi boleh melakukan, tetapi bagaimana Paulus mempersatukan mereka? Oke, Apakah Pak Paulus Jimmy. sabar bang, sabar. Apakah Paulus mempersatukan mereka dengan mengajarkan bahwa menghalalkan tentang berzina? Tidak. Oke. Paulus tidak Saya pernah bertanya di mengadakan sini. berzina. Saya bertanya di sini, Pak. Kalau begitu, kalau memang Anda katakan tidak batalkan, sebenarnya saya banyak dalil sih pernyataan Paulus. Tapi saya tanya dulu, apa hukum kalau ada berzina di dalam Kristen berdasarkan ajaran Paulus? Hukumnya apa?
Oke, sabar ya. Saya bawakan dalil ya. Yang pertama, Kalau memang tidak dibatalkan. iya, oke. Yang pertama di dalam Kisah Rasul ya. Di dalam Kisah Rasul ini bagaimana Yesus mengajarkan ya. Yesus mengajarkan tentang setiap orang yang mau menceraikan Yesus. Kalau Yesus sudah kelar, Pak. Kalau Yesus tadi sudah bacakan oke. dalilnya. Iya, betul. Iya, ini Paulus, ajaran meluruskan Paulus. Oke, jadi kita melihat ya, Paulus mengajarkan tentang bagaimana meluruskan tentang persinan tadi. Sekarang saya bawakan data. Di dalam Kisah Rasul 7, di dalam Kisah Rasul pada pasal yang di dalam Roma ya. Di dalam Roma pada pasal yang ke-7 ayat yang kedua saya baca. Sebab ini tentang persinan ya, suami dan istri ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Ini hukum Taurat. Akan tetapi apabila suaminya itu bebaslah ia dari hukuman yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia anggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Yesus mengajarkan bahwa apabila setiap orang menceraikan suaminya atau istrinya dia berbuat zina. Paulus mengajarkan hukum ini. Apakah Paulus menghalalkan zina? Tidak. Ini hukum kasih. Berbicara tentang zina. Tidak. Jadi yang berzina tidak ada hukuman. Sabar bang. Tadi kan bang mengatakan bahwa Paulus menghalalkan zina. Berarti sudah tentunya Paulus tidak mengajarkan tentang hukum kasih. Berarti Paulus membatalkan hukum kasih. Makanya saya katakan bahwa Paulus tidak membatalkan hukum kasih. Apa yang diajarkan Yesus diajarkan Paulus. Kita harus pahami ini dulu. Makanya yang dikatakan Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 itu hukum seremonialnya. Artinya tadi saya katakan tadi. Hukuman, saya tanya, hukuman orang berzina itu apa? Aduh bang, jangan kita sampai dulu bang. Kita melihat pengajaran Yesus dan kita katanya sinkronkan tidak dengan- dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, apa hukumannya? Karena gini loh, saya baca ya, tadi kan pengajaran Yesus itu jelas. Dia tidak membatalkan loh. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu tertulis, Pak. Itu hukum Taurat Musa di Keluaran 20 nomor 14. Itu ajaran Yesus. Berarti ada larangan berzina. Apa Yesus katakan penggenapannya? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Tuh, penggenapan yang dia jelaskan oleh Yesus, maka karena dia memandang seorang perempuan kan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yesus mengajarkan mencungkil mata karena menginginkan seorang wanita. Itu kata Yesus. Itu hukuman yang berlaku, penggenapan yang diterapkan oleh Yesus. Kalau masalah hukuman berzina secara langsung, hukum hubungan badan di luar hubungan pernikahan, itu sudah ada hukumnya di dalam Taurat Musa dengan cara dirajam, kan gitu. Tapi ada hukuman penggenapan yang dijelaskan oleh Yesus. Menginginkan seorang wanita juga mata, karena mata itu menyesatkan, maka suruh dicongkel itu mata. Lebih baik kamu dengan satu mata dalam surga daripada dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Itu kata Yesus. Hukum itu penggenapan. Masa baru hitungan berapa lama sudah dibatalkan aturan ini? Ngapain Yesus menggenapi kalau tiba-tiba dibatalkan? Makanya kalau Anda katakan tidak membatalkan, memang apa yang diajarkan oleh Paulus ketika orang itu melakukan perzinahan? Tapi ingat Pak, di sini ada yang lebih menarik dari pernyataan Paulus. Misal Galatia 2 nomor 16, apa dikatakan? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuh, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Kata Paulus. Makanya saya bilang ini berbeda antara ajaran Yesus ketika dia mengajar 3 tahun di tengah Bani Israel, dan setelah peristiwa penyaliban, pengakuan Paulus bertemu dengan Yesus, dengan Kristus. Ajarannya tiba-tiba berubah, berani mengatakan membatalkan. Pernah nggak Yesus mengatakan membatalkan? Kan tidak, tadi sudah saya sampaikan. Baru selang berapa lama dia berkata datang untuk menggenapi. Kok tiba-tiba ada yang berani mengatakan membatalkan? Ini kan sudah berlawanan.
menunjukkan pribadi yang berbeda, sosok yang berbeda antara Yesus yang diutus di tengah Bani Israel dengan Kristus yang ditemui oleh Paulus. Ini pembuktian pembahasannya, Pak. Oke, ya saya tanggap ya. Paulus meluruskan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa apabila matamu bersinar, cungkilah. Apabila tanganmu menyesatkan engkau, buanglah. Sekarang kita lihat pernyataan Paulus. Jika demikian, ini di dalam Roma 7 ayat 7 ya. Oke, saya baca ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya juga justru oleh hukum Tauratlah aku mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Yesus mengajarkan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Apakah salah ketika Paulus mengatakan dalam keinginan? Justru karena hukum Tauratlah aku mengenal dosa di dalam keinginan. Apakah dia memperbolehkan keinginan itu? Tidak. Paulus meluruskan. Keinginan Yesus sebagaimana yang Yesus ajarkan, Paulus juga mengajarkan. Bahwa justru karena hukum Taurat dia tahu apa itu dosa keinginan. Paulus tidak menghalalkan. Dia mengajarkan juga. Apa yang salah ketika Paulus mengajarkan tentang hukum kasih itu? Di dalam Korintus 13, bagaimana ia mengajarkan tentang kasih itu? Sabar, sukacita, damai sejahtera. Damai sukacita. Apakah yang dibatalkan Paulus? Permasalahannya di dalam Efesus 2 nomor 15. Makanya saya minta, bagaimana Paulus mempersatukan jemaat di Efesus dan juga bangsa Yahudi? Kaum Yahudi boleh memperlakukan hukum Taurat itu dengan segala ketentuan di dalam 613 hukum positif dan negatifnya. Kaum bangsa di Efesus yang tidak termasuk kaum Yahudi, yang tidak sunat dan juga tidak mempersembahkan korban. Tetapi korban darah Yesus itu yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Yang itu dimaksudkan untuk mempersatukan di dalam tembok pemisah dan perseteruan tadi. Jadi kita harus paham dulu apa yang dimaksudkan Paulus. Paulus mengajarkan tentang semua hukum Taurat, hukum 1 sampai 10. Keinginan, jangan mencuri, jangan bersinah. Apa yang dihalalkan Paulus? Tidak ada. Loh, yang dimaksudkan pertanyaan saya tadi jadi gimana kalau tidak dibatalkan hukuman orang berzina itu apa yang diajarkan oleh Paulus? Bang, kan kalau Yesus datang menggenapi hukuman berzina berlaku. Bahkan kalau mata menyesatkan suruh dicungkil. Itu penggenapan, bukan murni hukum Taurat, tapi penggenapan Yesus. Nah, sekarang apa menurut Paulus? Oke, saya baca dalil ya. Kalau tidak dibatalkan, berarti masih berlaku kan? Benar nggak? Oke, bentar ya, saya baca ya. Enggak gini loh Pak. Kalau itu, kalau yang itu hukum perzinahan tidak dibatalkan, artinya hukum itu masih berlaku. Benar nggak? Yang 10 hukum Tuhan itu, benar? Ya, coba dipahami biar Bapak loh. Tadi ya, katanya di luar 10 perintah Tuhan yang Anda sampaikan, oke? Di luar 10 perintah Tuhan. Berarti dari yang 10 perintah Tuhan atau penggenapan yang dilakukan oleh Yesus itu tidak dirubah, tidak dibatalkan oleh Paulus. Betul? Ya, betul. Oke. Artinya hukum rajam, hukum perzinahan itu masih berlaku. Oke, saya sudah tangkap. Oke. Kita lihat ya, bagaimana seorang perempuan berzina yang datang kepada Yesus dengan berusaha untuk mencari kesalahan pada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan berzina? Lah itu Pak yang saya sampaikan tadi, penggenapan Yesus katakan, Yesus jabarkan Pak. Di Matius 5, mata yang menyesatkan aja suruh dicungkil Pak, kata Yesus. Kan hukumnya dia tidak merubah itu. Oke, Yesus tidak merubah. Artinya bahwa Paulus juga tidak merubah. Kalau Yesus tidak merubah, berarti sudah tentunya orang dilempari dengan batu. Tetapi bagaimana Yesus mengubah itu? Artinya bahwa Yesus mengatakan ketika engkau telah jatuh di dalam dosa, tetapi katakan Yesus bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Yesus tekankan. Oke. Ketika apakah Yesus mengizinkan bahwa setiap orang yang melakukan perzinahan dilempari dengan batu? Tidak.
Darah apa? Dengan darahnya. Ketika Paulus, apabila engkau menceraikan istrimu, jangan lagi kawin. Itu yang diajarkan Yesus dan diajarkan Paulus. Oke. Tidak lagi Jadi derajat. memang tidak ada jawaban dari Kristen ya, dari Pak Jim itu membingungkan jadinya. Karena banyak poin-poin yang disampaikan oleh Yesus itu banyak. Ya, itu banyak hukum-hukum yang disampaikan oleh Yesus, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Poinnya adalah ketika pengajaran Paulus tadi, yang namanya membatalkan ya sudah batal. Sudah batal. Ini kan aturan baru yang dibawa oleh Paulus. Bukan aturan yang dibawa oleh Yesus. Kan di situ poinnya. Sudah jelas itu. Nggak ada, solusi nggak ada. Kalau Anda katakan dari 10 hukum Taurat Musa, 10 perintah Tuhan, itu tidak dibatalkan, maka contoh, satu lagi poinnya ini. Contoh, kita kembali ke sini. Larangan membunuh manusia, apalagi yang tidak bersalah. Artinya, pembunuhan terhadap Yesus melanggar hukum Tuhan. Anda setuju di sini, Pak? Oke, saya tanggapi ya. Setuju? Sabar bang, tidak semudah Iya. untuk menanggapi itu. Membunuh Jangan terhadap Yesus, membunuh Yesus itu melanggar 10 perintah Tuhan. Anda setuju? Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya tanggap ya. Beda bang. Yesus telah ditentukan sebagai hamba yang datang untuk mati. Ditentukan oleh Allah. Ingat itu bang. Yesus ditentukan oleh Allah. Sabar, Bang, Jaringan sabar. barusan hilang. Sorry, barusan jaringan hilang. Saya tidak dengar. Jadi Anda setuju pembunuhan terhadap Yesus melanggar perintah Tuhan? Oke, yang pertama, Yesus di dalam datang untuk mati bukan secara tiba-tiba, bang. Bukan secara datang untuk orang Farisi dan ahli Taurat untuk membunuh dia. Yesus datang di dalam rencana Allah. Dia akan datang untuk menyerahkan nyawanya dengan cara apa? Mati di paku, mati di antara penjahat. Pertanyaan Itu rencana saya, Allah. pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Bro, tidak semudah yang kamu bayangkan, bro. Tidak. Saya tidak membayangkan, saya bertanya. Kan Yesus tidak bersalah. Lalu ada yang memfitnah Yesus, ada yang menghasut Yesus, berusaha Yesus itu mati. Kan gitu. Ada yang berusaha membasmi Yesus. Nah, sekarang itu boleh nggak membunuh Yesus berdasarkan 10 perintah Tuhan? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, Yesus mengatakan ya kepada Yudas, anak manusia akan pergi sesuai yang ditentukan. Apa yang ditentukan? Untuk mati. Allah yang Sesuai mempunyai dengan keputusan. apa yang Sabar. tertulis tentang dia. Iya, betul. Apa yang tertulis tentang dia? Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Hukum sabar, saya baca ya. Saya baca ya. Ini rencana-rencana Allah ya. Ya, Di dalam kalau Yesaya ngambilnya 53. dari Yesaya. Enggak. Sabar. Sekarang gini loh, Pak. Jadi Anda setuju pembunuhan terhadap orang tidak bersalah yang bernama Yesus, Anda setuju? Bang, tidak Nggak mudah jawab dulu. mengatakan. Kita biar tidak berbelit-belit, Pak. Kasihan yang menyimak. Saya juga yang kena soalnya. Oke, saya jawab ya. Anda Saya setuju? setuju. Oke, saya setuju karena semua itu digenapi di dalam rencana Allah. Saya setuju. Berarti Anda setuju dengan rencana iblis. Oke, sekarang kita bahas. Ini kembali ke Silakan. poin awal ini. Oke, silakan kita bahas. Mari kita bahas di dalam Iya. penyaliban. Oke. Iya. Anda setuju Yesus yang tidak bersalah harus mati di tangan orang berdosa. Pertama, ini melanggar hukum Tuhan karena di dalam hukum Tuhan itu dilarang. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini hukum Tuhan. Tapi ini ada hukum yang berbeda. Oke? Dalam pemahaman Kristen, Yesus yang tidak bersalah harus mati. Artinya di sini sudah terjadi pelanggaran terhadap 10 perintah Tuhan dalam imannya Kristen. Jelas? Oke, saya tanggap ya. Kita lihat. Oke, Tadi saya tanggapi katakan aja. bahwa Yesus di dalam kematian dan penyalibannya di dalam rencana Allah. Saya bawakan dalil ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ingat baik-baik.
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dia yang diserahkan Allah. Saya bertanya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Apakah itu ada dalam rencana iblis atau rencana Allah duluan? Rencana iblis mulai dari Taman Eden, kita lihat. Rencana Allah itu mulai. Aduh, ribet. Kita lihat. Pak, Sabar bang. berusaha membunuh Yesus menurut Yesus mengikuti keinginan iblis. Kenapa Anda memperumit? Kenapa Anda memperumit, Pak? Yohanes 8 nomor 44 itu mengikuti keinginan iblis. Anda mau bantah atau tolak? Oke, sekarang kita bahas penyaliban. Bang, Bukan, berusaha membunuh Yesus Iya. yang menginginkan Yesus disalib itu mengikuti keinginan iblis, Pak. Oke, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Dan keinginan iblis ini melanggar 10 perintah Tuhan, yaitu larangan membunuh manusia yang tidak bersalah. Kok malah jadi rencana Tuhan? Oke. Kalau begitu makanya, Pak, iblis menggenapi rencana Tuhan jadinya. Makin gak nyambung, Pak. Oke. Makanya saya bilang, Bang, tidak semudah untuk menjawab apa yang kamu narasikan, Bang. Kalau kita berbicara tentang penyaliban, mari kita berbicara rencana Allah. Kita berbicara hukum Taurat, mari kita berbicara tentang poin-poinnya, hukum kasih dan seremonialnya. Sudah kelar tadi, tidak ada jawaban. Yang tadi udah. Yesus datang menggenapi, tidak menghilangkan. Paulus datang membatalkan. Udah kelar. Apa yang dibatalkan? Coba saya minta data di dalam hukum Hukum 1 sampai 10. Taurat dengan segala Iya, oke. perintah dan ketentuannya. Oke, Sudah kelar yang itu, pertama. Pak. Bang, Yang penting kan kita sudah tampilkan data. Bapak memang berusaha mengelak, itu hak Anda sebagai Oke, Kristen kita karena pakai membela data ya, Paulus. kita pakai data. Oke, Tapi kita saya pakai data izinkan ya. membela Bang, Yesus sabar, Bang. gitu loh. Kita pakai data, kita pakai data. Ya. Di dalam Nah, 10 hukum data Taurat tadi. yang tadi saya katakan. Oke, di mana tunjukkan saya data bahwa Paulus mengajarkan bahwa silakan bersinah ketika dia membatalkan. Paulus mengajarkan untuk mencuri. Paulus mengajarkan untuk silakan mengingini. Silakan data kalau dia membatalkan. Dia membatalkan berarti dia mengajarkan. Ya Silakan kalau berikan saya begitu data. Pak, saya bilang kalau tidak dibatalkan berarti itu hukum masih berlaku. Nah, makanya Bang, Ya toh? kalian tidak paham di dalam Efesus 2 Ya nomor sebentar. 15. Kalau itu tidak dibatalkan, berarti itu hukum masih berlaku. Benar nggak? Bang, saya sekali lagi ya, saya minta Ya. ya. Jadi nggak dibatalin ini. Simak baik-baik ya. Apa yang dimaksudkan Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15? Di sana terdapat sunat lahiriah. Di sana juga Iya. terdapat perseteruan dan tembok pemisah. Jemaat di Efesus dan kaum Yahudi. Bagaimana Paulus mengajarkan itu? Hukum seremonial tadi. Yaitu sunat yang tidak dilakukan oleh Efesus. Yang dilakukan oleh Yahudi boleh melakukan. Tetapi dengan jalannya mereka dua-duanya harus percaya di dalam nama Yesus. Di dalam darahnya. Itu yang dimaksudkan. Makanya tadi kita bahas tadi. Tentang persinan tadi. balik Yesus lagi. mengajarkan jangan bersinah. Paulus juga mengajarkan jangan bersinah. Yesus mengajarkan kasih, hukum kasih. Paulus mengajarkan hukum kasih. Apa yang dibatalkan Paulus? Dari Loh, hukum yang tadi Yesus ajarkan diamalkan nggak? Ditolak nggak? Dibatalkan nggak? Jika matamu menyesatkan, cungkilah. Itu dirubah nggak? Itu dibatalkan nggak? Bang, coba kita fokus ya. Kita fokus ya. Nah ini yang sedang dibahas. Kan Yesus tidak membatalkan. Kan udah bilang tadi, kalau memang Anda katakan Paulus tidak membatalkan, itu silahkan. Bagus kalau gitu. Berarti kalau tidak dibatalkan, hukum sunat tidak dibatalkan. Atau hukum yang mana lagi yang tidak dibatalkan? Berarti Kristen wajib menjalankan. Yang benar berarti Advent kalau gitu. Memang tidak dibatalkan. Makan B2 juga dilarang, nggak boleh. Kan itu hukum Taurat. Oke, sekarang kita lihat Bang ya. Kita lihat perjanjian ya, perjanjian tentang sunat. Saya bertanya, apakah perjanjian tentang sunat? Sudah, jangan diperpanjang lagi ngapain? Sabar, Karena Bang, ini sabar, bukan topik sabar. utama tentang Sabar, Bang. pembatalan. Ngapain Sabar, diperdalam Bang. lagi? Iya, Hui? Ini kita makanya saya kembali bertanya, tarik kepada masalah peristiwa penyaliban. Tentang ajaran, Oke. nanti kita makin ketemu Kita masuk dalam poinnya. penyaliban. Oke, kita masuk dalam penyaliban. Kita lupakan tentang hukum Taurat ya. Kita masuk. Iya, dalam penyaliban. jadi berbeda jelas ya apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh Paulus. Saya tanya gini nih Pak, pernah nggak Yesus berkata akan membatalkan hukum Taurat? Sebelum lebih jauh, pernah nggak? Oke,
Oke. Yesus datang untuk menggenapi ya tentang hukum Taurat. Oke, ya udah. Apa yang tertulis di dalamnya? Clear ya? Yesus datang menggenapi. Oke. Udah selesai kalau gitu, Iya. bukan membatalkan. Oke. Berarti Iya. ajarannya berbeda. Udah selesai itu. Iya, Yesus datang Ya untuk sudah. menggenapi. Iya, itu Paulus Yesus. Oke. Tapi menurut Paulus membatalkan, makanya berbeda. Clear udah. Oke. Makanya saya tanya Bang, tunjukkan kepada saya apa yang dibatalkan Paulus. Lah apa yang Tunjukkan. dibatalkan oleh Yesus? Kan Bang. Yesus Paulus sendiri yang mengatakan Bang. membatalkan hukum Taurat. Iya, makanya saya bilang Bang, tunjukkan kepada saya data apa yang dibatalkan Paulus. Tadi Kalau saya begitu sudah berikan kalau Bang. begitu berarti menurut Anda tidak dibatalkan. Tadi saya sudah jelaskan Bang, apa yang diajarkan Paulus di dalam Balik hukum lagi. kasih. Iya, jadi dibatalkan nggak nih? Anda jadi ragu. Kalau memang menurut Anda Bang. tidak dibatalkan, ya sudah berarti berlaku itu hukum. Bang, kita harus tahu bedakan hukum kasih dan seremonial tadi. Saya bilang tadi. Ada Apa hukum 413 kasih? Hukum kasih. Berarti ajaran Yesus bukan hukum kasih. Bro, hukum kasih itu semuanya diajarkan Yesus dan diajarkan Paulus. Apa hukum Kalau kasihnya Yesus coba? Mencongkel mata itu hukum kasih berarti, setuju? Bro, tolong paham ya, tolong paham. Ya makanya Dalam Anda hukum sendiri kasih, yang bingung. 10 hukum yang diajarkan Yesus digolongkan menjadi 2 bagian besar, kasih kepada Allah dan kepada manusia. Itu hukum kasih. Diajarkan Paulus hukum kasih itu. Saya minta data. Yang dibatalkan Paulus itu apanya? Hukum apanya? Saya minta Dengan datanya. hukum Taurat yang dia sebutkan. Kan Itu hukum makanya Taurat saya itu kan bilang, Bang. banyak. Makanya saya bilang. Sekarang bilang, saya Bang, tanya sama Anda. Sabar. Jadi nggak dibatalkan hukum Taurat itu? Oh, Bang. Makanya saya bilang, Bang, tolong Nah, iya paham saya apa yang tanya. sampaikan. Jadi nggak dibatalkan hukum Tauratnya? Kalau hukum kasih, Paulus, Yesus tidak Hukum Taurat, membatalkan. kasih kusah koseh. Hukum Taurat itu dibatalkan jadi nggak? Berdasarkan pernyataan Paulus. Oke. Paulus mengajarkan tentang hukum-hukum itu. Apakah dia membatalkan? Iya. Paulus mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri. Berarti tidak dibatalkan. Iya, Paulus mengatakan hal itu karena dia tidak membatalkan hukum kasih. Loh, Hah? itu Paham hukum Bang? Taurat, Paham. Pak. Iya Bang, makanya saya bilang di dalam hukum Taurat itu ada banyaknya. Dia dalam 613-nya ada hukum positif dan negatifnya. Kita harus tahu hukum seremonial dan hukum kasih. Yang dimaksudkan Hukum negatif. Hukum negatif. Oh, berarti Ya kalian Allah, tidak paham. Pak. Di antara 613 Enggak, gini aja deh, gini aja deh. Yang Jangan, dibatalkan. Bang, Saya tanya gini aja deh. Gini aja. Apa yang dibatalkan oleh Yesus dan apa yang dibatalkan oleh Paulus? Coba saya ingin tahu. Oke. Yang pertama, Yesus tidak membatalkan, Yesus menggenapinya. Udah Yang selesai dibatalkan kalau gitu. Paulus. Oke. Sabar Bang. Yang Oke. dibatalkan Paulus ialah hukum seremonial. Apa itu hukum seremonial? Yang Kalau dilakukan begitu oleh- sama sabar, atau Bang. beda? Oh, Iya, poinnya sabar, sama Bang. atau beda di sini? Sabar dulu Bang, saya jelaskan Enggak, dulu. poinnya sama atau beda? Aduh, saya jelaskan dulu Bang. Sudah dari tadi dijelaskan. makanya saya bertanya. Anda Makanya tidak saya mau bertanya. jujur, ini berbeda. Itu loh poinnya yang perlu kita tekankan. Oke, makanya saya bertanya Bang, apakah sunat itu berlaku? Sabar Bang, sabar. Oke, saya bertanya. Jangan ketahu Bang, serius. Bukan loh Pak, kok malah jadi bertanya? Anda Saya sudah bertanya, berkata, sabar, Bang. Anda Sabar sudah bertanya. berkata, Oke, sekarang kita masuk dalam Paulus hukum tidak seremonial. membatalkan. Anda sudah bilang, Yesus tidak membatalkan. Anda sudah bilang. Lalu Paulus membatalkan. Ini kan sudah jelas berbeda, Pak. Saya tidak perlu lebih detail, lebih dalam lagi kalau Anda sudah akui. Sudah cukup. Kembali ke topik yang awal tadi. Topik yang awal itu adalah waspadalah terhadap Mesias palsu. Nah, nanti berlawanan ajarannya. Ini tentang pembuktian. Anda sudah akui. Yesus yang asli tidak membatalkan. Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus, dia berani mengatakan membatalkan. Ini sudah berbeda. Jelas di sini garis poinnya, Pak. Nggak perlu diperdalam lagi ke dalam. Karena bukan materi tentang isi kandungan, bukan.